sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Waktunya menentukan masa depan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo serius untuk pertimbangkan pergi dari Liga Saudi secepatnya. Waduh, apakah ini akhir dari perjalanan GOAT di Dan Liga Saudi? Kabar ini juga diperkuat karena Cristiano Ronaldo absen pada sesi latihan dan juga di laga terakhir Ronaldo tidak ikut line up Al Nassr. Waduh, setelah sebelumnya mangkir tetapi masih di dalam skuad dan sekarang latihannya pun nggak ada ya saya. Iya, dan juga Waduh. gue itu tadi ngelihat di media sosial entah ini hoax atau apa karena sumbernya tidak dicantumkan. Kabarnya Ronaldo sekarang sudah tidak di Arab, dia pulang ke Portugal. Waduh, ini bentuk ini ya, ngambeknya Iya. serius nih kayaknya. Jadi sepertinya El Ngambek itu benar-benar pas ya. Bener kayaknya ini. Julukan baru Ronaldo nih. Ini kalau dibully sama orang Sunda El Pundung nih Iya, namanya kan. dia pundungan ya. Dia pundungan dia, Pundungan. bener. Jadi Ronaldo itu kan kabarnya kemarin alasan dia tidak mau bergabung lagi di laganya Al Nassr kemarin karena kan masalah tidak fair dari pihak PIF. PIF itu kan pihak apa ya, investasi dari Arabnya untuk Oh klub-klub iya, sepak bola ya, betul. karena lebih memberatkan Al Hilal Al Hilal. dengan datangnya Benzema ke Al Hilal. Al Ronaldo Hilal. tidak setuju mengkritik hal tersebut dan dari pihak PIF-nya sendiri tidak ada tidak ada keputusan apapun gitu. Bahkan tidak menanggapi kritikan Ronaldo ini. Jadi Ronaldo ini menurut gue sedikit dia itu labil. Kalau menurut gue mah ini kayak nggak berkaca sama diri sendiri sih Sen. Ibaratnya yang memulai transfer besar ini kan Al Nassr ya. Ketika Al Nassr mendatangkan banyak nama besar, klub-klub lain kan kayak no comment lah ya ibaratnya kan. Dari 18 klub di Liga 1 Arabnya ya. Iya, ibaratnya klub yang lain tuh oh ya udah kita imbangi mendatangkan Benzema, mendatangkan Firmino ya kan. Caranya kan fair. Apalagi di waktu itu kan Al Nassr itu bener-bener belanja pemainnya banyak banget, royal lah ibaratnya kan. Nah, pertanyaannya sampai sekarang kan nama-nama besar itu masih ada di Al Nassr, ya kan. Nah, kenapa ketika klub lain seperti misal Al Hilal ya, Al Hilal itu mendatangkan Benzema atau mendatangkan banyak pemain yang lain, kenapa kok justru ngambek, ngerasa nggak terima lah ini dengan alasan Al Hilal mendatangkan banyak pemain mahal, sedangkan di musim ini Al Nassr cuman mendatangkan satu pemain muda, Sen. Itu kan ibaratnya kalau mau di-compare, itu jangan dari transfernya, tetapi dari kedalaman skuadnya. Apalagi ada narasi yang mengatakan bahwa kata Ronaldo ini akan meningkatkan kesenjangan kekuatan di antara klub gitu. Ya ibaratnya kalau Ronaldo merasa mampu, ya bersaing di lapangan dong, jangan seperti ini kan. Jadi dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Ronaldo, sifatnya dia itu tidak bisa kompetitif ya. Tidak bisa, dia Jadi tidak sama halnya seperti yang kemarin kita bahas, jadi kan kritiknya Ronaldo itu kritiknya ke PIF, ke Riyadh Saudinya sendiri ya, Riyadh Saudi League-nya gitu. Apakah itu cuma sekedar alasan sebenarnya apakah memang Ronaldo itu takut sama Benzema mungkin? Sepertinya takut banget, ketar-ketir banget saya sama Benzema. Soalnya kan Al Hilal itu sekarang ada di puncak klasemen, bedanya itu cuma 1 poin dengan Al Nassr. Al Nassr di posisi kedua gitu. Dan bisanya Al Nassr ada di posisi 2 kan karena kemarin Ronaldo tidak main. Makanya menang kan 1-0 gitu. Iya benar, digendong sama Sadio Mane ya, dari penggendong Al Nassr ya saya ibaratnya. Tapi kalau menurut gue mah ya gestur ngambeknya Ronaldo ini akan mempertegas bahwa yang hebat di Real Madrid itu Benzema. Diakui sendiri oleh Ronaldo. Kenapa? Karena Ronaldo aja ketar-ketir sama Benzema. Ya kan memang seperti itu. Ya kan seperti itu kan. Ibaratnya kan membuka fakta gitu. Si Bang Dodo ini justru membuka fakta bahwa oh jangan-jangan dulu waktu era keemasannya ini UCL back to back gitu ya di Madrid, yang the real jago mah ya Benzema anjir. Iya, jadi Ronaldo hanya ngikut saja ya. Hanya ngikut Karena doang. memang pada saat itu juga faktornya karena memang dilatih Zidane. Iya, dilatih Zidane juga. Ada Bale juga kan pada saat itu. Jadi kabarnya Ronaldo menghilang dari skuad Arab juga ini menjadi bukan sarkas atau bahan olok-olokan oleh fans lain dari Al Hilal. Jadi
poster yang disebar fans Al Hilal di sepanjang jalan. Nanti gua tampilin posternya. Iya. Jadi posternya itu fotonya Ronaldo nangis dan ini posternya itu gaya poster buronan One Piece Iya. ya. Kalau One Piece itu wanted, kalau ini missing. Missing bener. Mereka sepertinya merindukan Ronaldo. Ronaldo bener. El ngambek ini kemana ya kan Iya. ibaratnya. Jadi menurut gua Kak, untuk apa ya, seorang pesepak bola profesional, apa yang Ronaldo tunjukkan dan juga apa yang sudah kita lihat juga, hal ini tuh menunjukkan kalau Ronaldo tidak profesional menurut gua. Sangat-sangat tidak profesional karena itu kan apa ya, sentimen pribadi atau personal itu nggak logik buat jadi alasan mangkir latihan sih Sen, ibaratnya kan. Ibaratnya ya kompetitif masa ya ibaratnya gini, ibaratnya apa ya, jangan ada Benzema nanti Al Hilal kuat. Ya nggak masuk akal ya Iya, ibaratnya betul. kan. Ya dari sini kan kita tahu jika Ronaldo itu sangat ketakutan dengan Benzema. Dengan Benzema. Kalau kita pakai logikanya Ronaldo, misal Ronaldo berpikir bahwa ketika Benzema gabung Al Hilal akan semakin kuat. Itu menjadi bukti bahwa apakah duet Ronaldo dan Joao Felix nggak cukup buat nandingin Benzema. Sedangkan Joao Felix ini kan pemain muda, ya kan? Itu kayak seakan-akan bahwa mendiskreditkan diri sendiri, Sen, kalau seperti itu, Sen. Iya, terus juga kan menurut gua walaupun ada Joao Felix atau segala macam, Ronaldo itu apa ya? Ya memang yang dia ini kan yang dia omongin tuh ya karena memang pihak Arabia Saudi Pro League-nya itu kuota transfernya atau limit dari untuk belanja pemain tuh kenapa cuma Al Hilal yang digedein? Menurut gua sepertinya Al Nassr juga dapat kuota budget untuk transfer itu gede menurut gua. Gede. Cuma karena memang dari pihak Al Nassr-nya nggak mau belanja pemain aja mungkin. Karena memang pemainnya sudah banyak mega bintang ya kan ibaratnya kan. Dari situ tidak dari situ juga Ronaldo itu ya meremehkan timnya sendiri. Benar, ya mendiskreditkan timnya sendiri. Iya, jadi seakan-akan dia tuh aduh kayak nggak mampu dan seakan-akan dia tuh merasa kalau dia yang ngegendong Al Nassr. Nah, kalau menurut gue ya, kalau gue jadi pemain Al Nassr, apalagi sebagai Sadio Mane, ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan kepada dunia, Sen, bahwa Al Nassr itu jauh lebih kuat tanpa Cristiano Dan Ronaldo. harusnya mereka itu melakukan hal seperti itu, kan sudah kejadian. Iya, Setelah betul. Ronaldo keluar, siapa yang butuh Ronaldo? Kata fans Real Madrid. Nah, Kan betul. siapa yang butuh Ronaldo? Betul. Yang butuh ke Madrid atau Madrid yang butuh Ronaldo? Dan terbukti kan setelah Ronaldo keluar juga Madrid tidak apa-apa gitu. Nah, ini akan menjadi blunder terbesar karir Bang Dodo, Sen. Kenapa? Karena di pikiran Ronaldo, dia ngambek, dia ingin membuktikan bahwa tanpa Ronaldo, Al Nassr nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kenyataannya berbanding terbalik dan ternyata ketika Ronaldo nggak masuk skuad Al Nassr, tapi Al Nassr secara segi permainan lebih solid, lebih bagus dan hasilnya lebih memuaskan, ini akan menjadi blunder, Sen. Karena orang-orang mulai berpikir bahwa oh ternyata bebannya itu ada di Cristiano Ronaldo. Nah, memang ada Ronaldo juga tetap nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kan? Itu dia. Juara nggak bisa. Kan gitu. Nah, ini jadi ibaratnya di saat ini ya, Ronaldo itu mengalami situasi yang sama di Al Nassr dan juga nanti di skuad Portugal, kan. Ibaratnya dulu kan di Portugal doang, tapi di klub masih oke lah ya. Nah, ibaratnya apakah orang-orang akan mulai berpikir bahwa wah jangan-jangan ketika Ronaldo main di Portugal dan ketika Portugal tanpa Cristiano Ronaldo itu lebih bagus efeknya ketika Ronaldo tidak ada. Nah, ini kalau dua situasi yang sama ini ternyata hasilnya sama ya, di-compare ternyata memang sesuai gitu ya. Wah, ini bakal nama baik Cristiano Ronaldo jadi taruhan sih. Dan juga nanti fansnya Al Nassr itu berpikir, wah mungkin omongan Talisca itu ada benar. Nah, itu dia. Karena memang benar ya. Betul, karena lihat sendiri siapa masalahnya kan. Iya, dan kita juga sudah bisa membuktikan ya. Ya di laga terakhir Al Nassr ya tetap bisa menang 1-0 dan juga ketika di Portugalnya kan bahkan mereka menang 9-0. Nah, lebih gacor lagi betul. Dan yang paling gak gue respect itu ya tadi Ronaldo itu seakan-akan apa ya, dia tuh nyerah untuk berkompetisi gara-gara Al Hilal seperti itu. Ya secara tidak langsung dia itu ya ngeremehin timnya sendiri. Gitu. Ngeremehin timnya sendiri. Kita tahu kan di Al Nassr itu wah kurang kuat apa? Kurang kuat apa? Ada Joao Felix, pemain muda, Mane juga masih muda kan. Martinez kan di situ gitu, ada siapa tuh? Cancelo ya. Joao Cancelo kan di Al Nassr. Tapi Joao Cancelo udah bukan Joao Cancelo. Bukan lagi. Gue lupa pokoknya. Apa Dalot apa? Bukan Dalot. Aduh,
Brozovic juga masih di situ bukan sih? Oh, bukan Ya kalau intinya kan Brozovic. skuad utamanya Al Nassr itu kan didominasi oleh pemain-pemain yang sebelumnya itu berkarir di Eropa Iya, gitu. betul. Ya menurut gua sama aja Sama aja sih perbuatannya. harusnya. Harusnya kan, waduh, Al Hilal bisa belanja kayak gini. Ya harusnya ya kompetitif gitu. Ya secara tidak langsung kan dari sini juga Ronaldo itu sudah nyerah, Sudah sudah nyerah. nyerah di Liga Arab gitu. Betul. Ibaratnya logikanya gini ya. Kalau kita pakai logika umum aja ya. Ronaldo sama Benzema kan temen ya. Teman seperjuangan waktu di Real Madrid ya. Ya kalau Ronaldonya nganggap temen, Ya kan ibaratnya secara gitu Sen, masa iya, udah main berseason-season bersama gitu ya di jersey yang sama, masa tidak ada ikatan pertemanan kan iya, pasti ada meskipun ya di publik nggak dipublis gitu ya. iya, Nah, gue cuma ngebayangin perasaannya Benzema anjir. Ibaratnya anjir masa teman gue ngambek cuma gara-gara gue pindah klub. iya. Ibaratnya salah gue di mana ya kan ibaratnya kan. Kan jadi lucu banget masa hal seperti itu dilakukan oleh pemain sekelas Ronaldo. Iya, menurut gua Ronaldo ini sekarang lagi nyesel. Waduh, ngapain kemarin gua ngajak-ngajak pemain lain ke Nah, Liga itu Arab dia, gitu itu kan. dia. Yang tadinya dia berpikir dia pindah ke Liga Arab itu akan menguasai, Iya, ternyata tidak. iya, banyak Ronaldo efek dianya sendiri yang Iya. takut anjir. Yang juara Al Hilal, yang top skor Benzema, yang Benzema, juara Al Ittihad kan, Al Hilal, Al Ittihad, terus Etihad, top, top skornya juga Benzema. Dari sini Benzema. kan kita tahu jika kalau misalkan dulu Benzema itu beda klub sama Ronaldo, mungkin yang didebatin itu bukan Messi Nah, Ronaldo, itu dia. yang didebatin itu Messi Messi Benzema. Benzema. Ini ibaratnya kayak menjelaskan situasinya gitu Sen bahwa Iya, jangan-jangan yang hebat itu betul. Benzemanya ya Karena kan. memang kan dari kalau nggak salah ya, gue tuh pernah dengar ketika Ronaldo ke Juventus dan juga Benzema benar-benar ngegendong Real Real Madrid, Madrid. bahwa memang banyak juga media yang mengatakan ya Benzema itu ketika di Real Madrid, ketika masih ada Ronaldo, dia tuh ngalah Iya gitu. memang Dia memang kan lebih seperti banyak itu. ngasih Iya. penalti shot Ronaldo yang ambil Karena gitu. goal getternya Ronaldo waktu Iya, itu kan secara taktiknya ya iya. Dan setelah Ronaldo keluar, iya lihat saja. terbukti Madrid masih bisa menjuarai Liga Champions dengan champion. Benzema di sana. Benzema Mm-mm. bisa mendapatkan Ballon d'Or. Jika saja dari dulu Nah, betul, Benzema itu tidak bermain dengan Ronaldo atau di klub lain, ya mungkin perdebatan itu Messi dan Benzema betul. itu. Padahal saya di tahun 2015 gue pernah baca artikel di mana Ronaldo itu pernah diwawancarai, Sen. Ditanya siapakah partner terbaikmu sepanjang karir dan jawabannya kebanyakan orang berpikir Marcelo. Hmm, Karena kan kedekatan Ronaldo dan Marcelo di Real Madrid itu bromance iya, banget kan. Tetapi ternyata Ronaldo itu menjawab Benzema. Alasannya karena Benzema itu ya berkontribusi banyak kepada karirnya Ronaldo di momen itu ya. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun akhirnya Ronaldo mengakhiri pertemanan dengan gestur seperti anak kecil anjir. iya. Dan juga kan ini tuh salah satu benar-benar sikap yang tidak profesional ya Tidak dari Ronaldo. profesional. Jadi hal ini juga mencuri perhatian banyak sekali wartawan. Salah satunya itu Walid Al-Faraj ya, salah Hmm. satu wartawan olahraga Saudi. Dia berkomentar seperti ini. Ronaldo harus tahu posisinya. Ini Arab Saudi, bukan Arab Ronaldo katanya. Waduh. Dia adalah seorang karyawan di sini yang menerima gaji besar yang tidak pernah dia dapatkan di Eropa. Dia harus menghormati liga atau pergi katanya. Nah, Seperti ini, itu. ini ultimatum yang keras banget ya Sen ya. Iya, walaupun bukan dari manajemen Al Nassr-nya, ini adalah komentar dari wartawan ya. Cuma komentar ini benar juga ya. Tapi gue yakin banyak orang yang berkomentar seperti ini Iya, Sen. Hanya saja ya mereka tidak publish ya iya. ibaratnya ya. Menurut gua pemain yang lain juga memiliki komentar yang sama ya. Betul. Ya karena memang benar Ronaldo itu harusnya menghargai kontrak dong. Kontrak Dia harusnya. nggak bisa semaunya sendiri kan gitu. Betul. Ya kita tahu kan harusnya di sepak bola itu tidak ada pemain yang lebih besar dari Dari klub, gitu. apalagi dari liga ya. Ibaratnya kan ngatur-ngatur regulasi Iya, liga lagi. satu-satunya yang boleh lebih gede itu ya cuma followers Instagram Nah, aja itu mungkin. dia, Sama betul. subscriber YouTube kan gitu. Bener. Apalagi di sini kan narasinya dia cuman karyawan ya. Iya. Ibaratnya masa digaji nggak mau Iya. kerja ya kan? Nah, untuk fans Ronaldo juga, Ronaldo disebut karyawan, ya jangan marah kalau Jangan memang marah, karena Ronaldo memang itu karyawan Al Nassr. karena digaji, Iya, logikanya kan ada karena slip gaji. gaji. Ya kita bisa bayangkan
kan gimana perasaan pemilik Al Nassr sekarang yang ngeluarin duit gitu. Nah, itu benar-benar boncos banget ya, Bener-bener ngerasa dikecewain dong kayak gitu. dikecewain. Kan targetnya dia tuh ketika pengen ngedatangin Ronaldo ya pengen juara gitu, dan ya hasil 3 tahun tidak mendapatkan apa-apa, kemudian si pemainnya sendiri kayak gitu. Betul. Gitu. Kalau menurut gue, ini adalah langkah di mana Cristiano Ronaldo menggali kuburannya sendiri, Sen. Entah kalian setuju atau tidak, karena banyak banget isu-isu tentang Ronaldo, apalagi tentang keegoisannya, itu sudah banyak menumpuk. Kalau menurut gue mah suatu saat itu bahkan fansnya sendiri udah cukup muak sih Iya. sama gesturnya Ronaldo yang tidak profesional ini, Iya kan Sen. apa sebelumnya juga fansnya itu benar-benar sudah muak sekali ketika Ronaldo ngomong Piala Dunia itu tidak penting. Iya, bukan mimpinya ya. Benar-benar sudah muak, apalagi ditambah seperti ini Seperti gitu. ini. Jadi Ronaldo tuh bener-bener menurut gue ya sebagai seorang sepak bola profesional, dan dia itu kan fansnya banyak banget ya. Dengan sikap-sikap yang seperti ini, waduh ini sangat disayangkan banget, Sangat bener-bener disayangkan sangat sih. mencoreng ya prestasi-prestasi yang sudah dia dapat Nah sebelumnya iya, gitu. makanya menggali kuburannya sendiri, Iya, Sen. masa ketika di akhir karir malah kayak gini gitu Iya. kan. Ini kan waduh seperti yang tidak dibayangkan oleh siapapun kan. Ya, Itu. kita ingat ya beberapa momen Ronaldo ketika membela Portugal, kalau dia kecewa nangis langsung banting ban kapten. Itu kan gestur-gestur yang kurang mendapatkan respect ya dari fansnya sendiri ya. Ibaratnya sampai-sampai kan kita tahu di beberapa minggu yang lalu ada seorang yang membakar patungnya Ronaldo itu kan. Iya. Itu kan karena ada yang narasinya begini, itu adalah dari fans Portugal yang ingin mengatakan bahwa sudah Ronaldo sudah cukup pensiun aja itu kan. Apalagi ditambah gestur seperti ini di Al Nassr. Nah, jadi kemudian ada juga hal yang menarik terkait drama-drama Ronaldo ini ya. Iya. Ini datang dari salah satu netizen Facebook ya. Jadi dia Iya. itu bikin status dengan foto Ronaldo. Dia setelah drama Ronaldo ini, dia itu memiliki pendapat, dan pendapatnya itu dibikin status di Oh Facebook. iya iya. Seperti ini captionnya. Bayangkan kalau Ronaldo hengkang dari Al Nassr, Liga Arab, orang-orang tentu tidak akan nonton Al Nassr lagi dan liga menjadi sepi. Nah, Pertanyaannya kan cuma satu. Emang waktu Ronaldo di Al Nassr ada yang nonton? nah itu dia, tribunnya kosong. Yang nonton juga siapa? Jumlah siarannya juga nggak terlalu Iya. meningkat. Jadi dari dramanya Ronaldo ketika dia tidak mau membela Al Nassr sampai sekarang pulang ke Portugal, satu-satunya yang dirugikan itu cuma Al Nassr. Cuman Al Nassr sih Menurut bener. gua dari Liga Saudinya itu tidak rugi sama sekali menurut gua. Karena kalau menurut gue ya, Ronaldo itu permainannya tidak entertain lagi, tidak bisa dinikmati lagi. Karena ya mayoritas golnya juga cuma tap in sama penalti ya Gue ya kan. tetap entertain sih bagi orang-orang yang nyari bahan-bahan untuk meme ya. Iya Itu betul. entertain kan itu. Seperti El Galer gitu. Betul, betul. Ya tantrumnya rage bait-nya Ronaldo Iya, gitu. Itu kan betul, menjadi betul. bahan-bahan meme. Dan orang ini sangat pede jika Ronaldo tidak di Arab lagi, tidak akan yang nonton Liga Arab. Emang sebelumnya ada yang nonton. Betul. Sedangkan Ronaldo ini pergi karena takut sama Benzema ya Iya. kan, ibaratnya pecundang banget Iya. anjir. Nah, menurut gua dari sikap Ronaldo ini kan, jadi orang ini benar-benar menurut gue tidak nonton bola ya. Nah, kalau menurut lu sendiri, apakah nanti akan ada perubahan yang signifikan pada di Liga Arabnya gitu? Apakah mereka akan kehilangan penonton atau reputasi atau apa ya disebutnya? Nah, kalau menurut gue ya, statement seperti tadi, itu adalah challenge yang sangat berbahaya ketika berbalik. Misalkan dia bilang kalau Ronaldo cabut dari Liga Saudi, mana apa ada yang mau nonton Al Nassr? Nah, kalau ternyata dijawabnya berbalik, ternyata yang nontonnya malah banyak, Liga Saudinya malah makin kompetitif, itu justru akan merugikan nama baik Cristiano Ronaldo sendiri, Sen. Nah, hal ini berarti kan bersangkutan dengan di episode-episode sebelumnya kita bahas target atau project Liga Saudi ke depannya yang mereka ingin mendatangkan 50 pemain top Eropa Iya, ya, betul. termasuk Lewandowski, Vinicius, Iya. bahkan kan rumornya itu Vinicius ditawarin seperti Messi kan 1.000 miliar euro. Iya. Itu kan artinya berapa triliun tuh. Pokoknya kan 4 kali lipat dari Ronaldo gitu. Iya. Dan kalau misalkan project itu terjadi dan ternyata di project kedua ini Liga Saudi lebih naik, ya itu bener-bener waduh Ronaldo itu menurut gua udah bisa ngebayangin lah perasaan Ronaldo gimana gitu. Nah, justru kalimat menggali kuburan sendiri itu di situ, Sen. Jadi kayak banyak nantang gitu. Banyak nantang, ketika tantangannya dijawab ya itu udah langsung ke kubur semua. Jadi dia tuh pick me-nya tuh
coba aja kalau nggak ada gue gitu. Iya, tapi ternyata lebih sukses. Iya. Ya dianya makin tenggelam kan. Enggak tenggelam. Ronaldo mah kan kalau misalnya untung kan saya yang membuka jalan Nah, ke Arab. Pasti seperti itu bahan dia. debatnya seperti itu Iya. pasti. Padahal dia benar-benar mengecewakan bukan Liga Arab ya, mengecewakan Al Nassr yang udah ngegaji Bener, dia kan bener. gitu. Ini benar-benar sikap yang sangat tidak profesional ya. Ibaratnya gue punya sebuah pertanyaan ya. Kok bisa Al Nassr itu sabar bermusim-musim tanpa trofi, sedangkan harus ngegaji Ronaldo dengan gaji yang fantastis ya. Iya. Kok sabar nggak ngambek? Ini malah Ronaldonya yang ngambek, Sen. Kan aneh, yang ada di situasi wajar untuk ngambek itu Al Nassr loh. Iya, harusnya. Harusnya. Ini Karena mereka gimana benar-benar sih gitu? dirugiin ya duit yang Duit, pasti kan. duit dan waktu, Sen. Iya. Duit, waktu dan sejarah Ya, gitu kan. prestasi ya. Ya prestasinya nggak ada ya. Ya, sebelum ada Ronaldo mereka mendominasi menang terus trofi dan jadi Betul. juara. Ini malah puasa 3 tahun ya. Sedangkan Betul. kita tahu orang Arab itu pasti paling mengetahui puasa. Puasa itu hanya 30 hari di Nah itu Ramadan. dia, Gitu. ini udah bertahun-tahun anjir. Ibaratnya Ronaldo kan dia generasi milenial ya, ya milenial kan masuknya Iya, kan. milenial Ini kayak. kenapa mentalitasnya kayak Genci Sen, yang kalau kerja dibentak langsung resign anjir. Iya. Ini udah digaji, kan ibaratnya kalau kita kerja ya, target kan makin naik, makin naik, makin naik. Ya harus siap dong, namanya kita kerja digaji kan. Ini kerja digaji, ada lawan rival datengin pemain Benzema, takut langsung kabur, kan logikanya nggak kena ya. Iya. Ya kan? Iya, dan juga gini nih, yang lucu kita harus bacain salah satu postingan Facebook lagi Iya. ya. Jadi ini diposting dari Al Ittihad Club Facebook. Iya. Here we go. En-Nesyri resmi bergabung dengan Al Ittihad dan N'Golo Kante bergabung dengan Fenerbahce. Kesepakatan berhasil meskipun 6 jam yang lalu sempat batal. En-Nesyri siap menyundul bola ke gawang Al Nassr dan akan membuat pria Portugal menangis. Wah, jangan-jangan bukan karena Benzema doang, Ren. Ya enggak. Dia takutnya. Apa kan berarti kan En-Nesyri gagal nih membuat pria Portugal nangis. Karena udah nangis duluan. Iya. Bahkan nggak nangis, pulang lagi. Pulang duluan. Jadi apa tujuannya En-Nesyri datang ke Liga Arab dari awal udah gagal. Udah gagal. Tapi jangan-jangan ya kan disorotnya kan Benzema. Jangan-jangan Ronaldo udah tahu kabar El-Nesyri mau main di Liga Arab. Dia kan trauma banget sama El-Nesyri kan. Waduh, 3 tahun lawan Benzema aja berat. Iya, apalagi ditambah El-Nesyri. Apalagi trauma Portugal kan. Yang pulangin Portugal kan sendulanya El-Nesyri kan. Nanti berapa kali lagi gua harus membanting ban kapten kan itu Ronaldo mikirnya. Waduh. Ini benar-benar aduh, sedikit lucu ya menanggapi kasusnya Ronaldo, dan kan di episode-episode sebelumnya juga kita sudah membahas jika sepertinya 2027 itu Ronaldo akan pensiun. Iya. Ya. Dan sepertinya tidak sampai 2027. Dia pensiun dini ya, dia pensiun lebih dengan cepat. sikap kayak gini, dengan performanya Ronaldo di Al Nassr yang kita tahu seperti apa, menurut lu dia itu masih pantas nggak main di Piala Dunia memperkuat Portugal? Nah, ini dia maksudnya. Kalau menurut gue ya, posisinya Ronaldo di skuad Portugal tuh udah aneh, udah bener-bener nggak layak masuk starting line up, Zen. Tapi mungkin publik Portugal itu menghargai jasa-jasa Ronaldo, apalagi tidak bisa dipungkiri ya, secara sejarah, bahkan dulu Luis Figo aja kan kurang membawa Portugal lebih jauh di kancah internasional. Tidak mendapatkan trofi apapun. Sedangkan di eranya Ronaldo itu ya mending lah, lumayan gitu kan, apalagi ada Eder, ada Eder yang ngegolin di Euro kan. Untungnya Portugal di era Ronaldo itu ada Eder. Ada Eder, itu dia yang jadi the real hero-nya Portugal ya. Jadi bukan untung ada Ronaldo. Betul. Ya, untung ada Eder. Jadi ibaratnya Ronaldo itu masih ada respect lah dari publiknya Portugal. Tapi kalau secara orang yang ngerti sepak bola, kehadiran Cristiano Ronaldo di skuad Portugal itu justru merusak ritme permainan dari Portugal itu sendiri, saya. Karena Portugal skuad yang sekarang apalagi diisi pemain-pemain muda, di mana mereka di karir klubnya aja kan pada gemilang ya. Itu kan mainnya agresif. Sedangkan Ronaldo itu masih pengen diumpan jadi goal getter. Sedangkan sebagai goal getter dia secara body dan kecepatan aja udah nggak bisa ngimbangin gitu. Jadi takutnya malah ngerusak. Itu sih kalau menurut gue mah. Iya, dan menurut gue juga mungkin tahun ini akan jadi tahunnya Portugal ya, tapi jangan bawa Ronaldo. Nah itu dia, takutnya gini saya, ketika ada pundung seperti ini di Al Nassr ya. Nah gue takutnya nih, ini lagi-lagi Ronaldo menggali kuburannya sendiri. Seperti yang kita tahu, menjelang Piala Dunia, pemain itu kan butuh berlatih untuk menjaga staminanya ya kan. Nah ketika Ronaldo ini cabut dari Al Nassr, mogok latihan,
apalagi kalau misal dihajar balik nih sama manajemen Al Nassr. Putus kontrak lah itu. Ibaratnya mending kalau langsung putus kontrak, Sen. Digantung. Iya betul. Misalnya gini, udahlah biarin aja kita cuekin Ronaldo. Ronaldo kan gengsi, ujuk-ujuk balik ke Al Nassr, harus dibujuk dulu. Iya. Sedangkan dari manajemen Al Nassr nggak mau ngebujuk, biarin dia yang cabut ya dia sendiri yang mutusin kan. Iya. Nah fokus dengan skuad yang ada. Nah beberapa bulan sebelum Piala Dunia, Ronaldo tidak punya tempat latihan, Sen. Beda loh latihan sendiri sama latihan sama skuad ibaratnya kan. Nah kalau nanti performanya turun karena dia jarang latihan, karena dia masih ada di dalam satu klub tapi udah cabut keluar dari klub itu sendiri, otomatis kan performa untuk Piala Dunianya menurun. Kalau misalkan masalah ini berlanjut, otomatis kan Ronaldo harus mencari klub baru ya. Iya. Itu bisa saja kalau misalkan dari pihak klub yang mau membelinya itu membayar transfer Kontrak. fee. Iya, Jadi transfer membayar transfer fee. Nah, otomatis kan Ronaldo pindah, dan gua tuh kemarin lihat di transfer market value-nya Ronaldo sekarang di 12 juta euro. 12 juta euro. Dan menurut gue itu masih terlalu mahal ya. Dan tim mana yang mau membayar sebesar itu? Itu dia. Dan kembali lagi jika tadi soalnya Piala Dunia walaupun banyak kabar mau diboikot atau segala macam, otomatis ini menurut gue akan tetap berjalan Piala Dunia. Pasti. Ya. Apalagi Juni, sekarang sudah Februari, berapa bulan lagi? Jika misalkan Ronaldo ke depannya sering beristirahat dan juga tidak mendapatkan menit bermain, otomatis kan performanya juga pasti turun. Lebih turun lagi. Karena sudah turun kan udah habis lagi. Benar-benar hal ini tuh menjadi bumerang yang benar-benar menjadi bumerang yang sangat berbahaya untuk Ronaldo sendiri ya. Betul. Walaupun ya di beberapa platform media sosial itu banyak nggak tahu kenapa fans-fansnya Manchester United itu berharap Ronaldo balik lagi ke MU. Kalau itu mah, kalau menurutku mah itu buzzernya Ronaldo aja ya, nggak masuk ke akal banget anjir. Beberapa tahun yang lalu aja adanya Ronaldo itu bikin Manchester United turun lagi, apalagi sekarang kan. Tapi tetap pembelanya Ronaldo bukan karena Ronaldo. Nah itu dia. Seperti itu. Mungkin dari drama-drama ini ya susah sih kalau soalnya fansnya Ronaldo itu kebanyakan anak kecil ya. Betul. Jadi susah mengerti. Susah gitu. Mengerti, betul. Jadi benar-benar mereka tuh kayak pemujanya Ronaldo banget gitu. Buta data lah. Dengan sifat Ronaldo yang seperti ini mereka anggap keren gitu. Padahal kan dari sisi profesionalisme ini tidak profesionalisme. Gitu. Tapi kalau menurut gue saya justru attitude-nya Ronaldo itu ya buat generasi Alpha, gen Alpha yang tahu Ronaldo setelah dia bukan main di luar Liga Eropa ya. Itu pasti kok ada pemain seperti ini. Ibaratnya fans Ronaldo yang die hard banget, mentoknya itu di masa-masa Ronaldo di Real Madrid kan. Itu yang masih die hard. Tetapi seiringnya isu yang terus berulang kayak attitude, ego apa segala macam, kalau menurut gue ya lama-lama yang cinta mati sama Ronaldo juga bakalan bosen, bakalan capek sendiri ngebela sang idola yang seperti ini terus kan. Cuma hal itu tidak terjadi di I Show Speed ya. Nah, tapi kalau menurut gue I Show Speed itu memang karena jadi konten aja saya. Bisa jadi di hatinya Messi. Nggak tahu gimmick atau bukan ya. Jadi Speed itu pernah streaming. Jadi dia tuh udah hand stream tapi lupa dimatiin. Dia kan nonton Messi ternyata. Yang dia teriak Messi. Cuma menurut gue itu gimmicknya dari Speed aja. Ya namanya konten kreator kan. Pasti nyari yang rame dong ibaratnya kan. Kalau misalkan dia nggak ngedukung Ronaldo lagi ya mungkin Speed juga kehilangan fansnya kan gitu, karena udah kagok personal branding udah dibangun jadi fansnya Ronaldo kan gitu, sampai Lamborghini-nya aja kan dicat Ronaldo kan Portugal. Betul. Gitu. Tapi jujur ya suatu saat gue yakin di episode kali ini ya gue akan memprediksi bahwa akan ada momen I Show Speed malah berbalik dukung Lionel Messi, entah itu setelah Piala Dunia 2026 atau ketika dua GOAT ini pensiun. Kalau menurut gue sepertinya enggak ya, karena Speed kan tidak diladenin sama Messi. Itu dia hebatnya Messi. Karena ya Messi siapa Speed kan itu. Tapi karena di MLS sendiri Messi itu membungkam I Show Speed di lapangan sih. Ingat gak kejadian gol ini tendangan bebas? Kata I Show Speed kan nggak akan masuk, ternyata masuk. Pasti sih suatu saat sih. Baju ganti Argentina. Iya itu dia, itu pasti gimmicknya pasti ke situ sih. Nah ini kita kalau ngomongin Ronaldo pasti nggak bisa lepas dari sang rival ya, yaitu Lionel Messi ya. Di masa penghujung karirnya, ibaratnya Messi itu sudah sempat berkata mengeluarkan statement di timnas ya, ketika ditanya apakah nanti masih main di timnas Argentina, jawaban Lionel Messi itu jika
sekuat membutuhkan saya dan saya masih bisa berkontribusi, saya jujur masih ingin bermain di Argentina. Itu sekelas Messi loh, yang secara histori jasa ke timnas Argentina udah gede banget Sen. Bahkan pernah ngegaji semua staf Main. Argentina kan, pemain dan staf kan ibaratnya. Tetapi dia nggak jumawa gitu, nggak mentang-mentang dia god dia harus main. Iya, dan juga kan pelatihnya sendiri, Scaloni itu kan udah ngomong, ya jika Messi ingin bermain, jika Iya. tidak gitu. Betul. Jadi Scaloni itu membebaskan Messi, tergantung kepada Messinya sendiri. Daripada Messinya. Karena memang Scaloni kan mengetahui jika ya ini mah terserah Messi aja. Iya. Kalau Messi mau mainnya main, kalau enggak ya enggak. Messinya juga kan sebaliknya seperti itu. Iya. Jadi Messi mah bukan apa ya? Ya dia tuh masih dibutuhkan gitu, Betul. masih dibutuhkan oleh Argentinanya sendiri, berbeda dengan Ronaldo di Portugal, bahkan betul. sampai ya dibakar. Iya betul, ibaratnya kalau Messi itu dia humble, dia ngerasa dia udah tua, dia ngerasa dia sekarang udah main di MLS secara kualitas ya udah bukan kualitas top Eropa lagi meskipun dia adalah GOAT ya. Nah, sekarang kita bahas lah masalah Messi. Jadi rumor Messi ke Galatasaray itu ada di tahun lalu di penghujung 2025 dan rumornya itu dibantah. Tapi rumornya ini bukan sekadar rumor, katanya Galatasaray itu berbicara kembali dengan agennya Messi ya. Jika mereka itu serius ingin mendatangkan Messi ke Galatasaray, tapi Messi mengajukan 2 syarat kan, yaitu mau ke Galatasaray tapi dia tidak akan bermain jika Galatasaray away. Jadi mau main di home-nya aja. Jadi hanya 12 pertandingan lah gitu. Messi maunya seperti itu. Tapi Galatasaray-nya masih tertarik. Oh, masih nego ya. Nego masih terjadi ya, Sen? Iya, kalau misalkan ya kan Messi mungkin kembali ke Eropa bisa jadi ya. Nah, kalau Ronaldo ini kan setelah ada kasus-kasus seperti ini, drama-drama seperti dengan Al Nassr gitu, dia mau kemana? Nah itu dia, ini jangan-jangan ini momen Ronaldo nggak main di Portugal karena ulahnya sendiri ya? Iya betul. Betul, karena gini ya, kalau langsung keluar dari Al Nassr itu kan ada kemungkinan pindah ke klub mana, entah itu balik ke Liga Portugal. Persija mungkin. Ya bisa jadi. Iya. Itu kan kalau udah nggak ada kontrak sama Al Nassr. Sedangkan sekarang di dalam kontrak itu harus di buyout. Nah buyout itu kan mahal banget ya. Klub mana yang mau nge-buyout Cristiano Ronaldo kan ibaratnya ya, mungkin kan. Ya Persija. Persija juga kan mungkin. Dia bisa nanam mangrove tiap bulan nanti. Itu. Ayo nanti kampanyenya itu mencegah Jakarta tenggelam, nanam mangrove. Paling ini di buyout Persija, tapi duit buyoutnya dari Ronaldo juga. Iya, nggak apa-apa lah, yang penting gue bisa main. bisa keluar dari Al Nassr ya kan ibaratnya kan. Cuma sangat disayangkan sekali ya dari ya Ronaldo mau gimana pun dia itu berprestasi gitu. Masa di akhir karirnya seperti ini. Kalau misalkan mungkin rekomendasi klub untuk Ronaldo setelah Al Nassr, gue juga bingung karena Ronaldo benar-benar sudah di ujung karirnya, dia juga udah 40 tahun gitu, apalagi ya balik ke Eropa udah nggak mungkin lah gaya bermainnya Ronaldo. Bahkan menurut gue Messi sendiri sudah ketinggalan sama gaya bermain Eropa sekarang. Walaupun menurut gue Messi masih bisa ya karena playmaker ya. Iya, tapi untuk Ronaldo itu susah ya. Soalnya kayaknya kalau misalkan masuk ke Persija juga menurut gua kurang cocok. Ya, kalah saing lah sama ini. Sama Beckham Putra juga kalah. Sama yang kemarin join juga kalah banget sama Saint Etienne juga kalah. Soalnya gini Sen, alasan Ronaldo main di Al Nassr kan karena ditolak di Eropa. Dia udah ngelobi semua sampai liga-liga Belanda, liga Jerman gak ada yang mau semua kan. Sedangkan setelah 4 musim di Al Nassr, masa balik lagi ke Eropa ada yang nanggung? Nggak ada yang nampung. Kalau menurut gue mah justru kasihan klubnya. Bukan ke Ronaldo ya, waduh nggak tega ya melihat the next klubnya Ronaldo anjir bakal jadi apa. Sekaligus ya. Jadi kan setelah Al Nassr kan apakah Ronaldo akan melanjutkan karirnya jika dia memang ingin mencapai 1000 gol, otomatis dia harus mendapatkan klub baru. Kalau tidak dia ya ngalah lah, pulang ke Al Nassr gitu. Cuma kan kalau misalkan kita lihat sifatnya Ronaldo nggak mungkin, dia kan gengsinya gede kan gitu. Otomatis dia harus mencari klub baru gitu. Nah, apakah mungkin ketika dia ditolak di Eropa, Ronaldo akan bermain di luar Eropa walaupun di divisi 2? Kalau menurut gue mah mungkin. Masih kan dia ngejar obsesi golnya gitu. Bahkan gue percaya ya, misal Ronaldo itu nggak harus digaji, nggak apa-apa, yang penting main, entah itu di divisi 2 Liga Portugal, yang penting dia main. Dia tuh seambisius itu Sen untuk mengejar 1000 gol sih.
kata gue menurut Tapi gue. kan harusnya ya dia tuh ngerti ya ketika dia bermain untuk di klub divisi 2 walaupun di Portugal gitu. Ya gol-gol yang dia ciptakan tuh tetap yang gak valid gitu bagi kita. Tetap. Tapi kan yang penting sejarah 1000 golnya itu Sen, kalau di Ronaldo sendiri sih. Tapi apakah Ronaldo akan memendam egonya untuk obsesi mencetak 1000 gol dan dia pensiun? Menurut lu untuk Ronaldo sendiri lebih bagus mana? Dia nyari klub baru walaupun divisi 2 atau dia pensiun? Kalau menurut gue mah ya, kalau untuk secara menutup kisah perjalanan sebagai salah satu GOAT, lebih baik harga diri, hargai kontrak Al Nassr, udah habisin waktu di Al Nassr, nggak usah obsesi 1000 gol, main yang baik, ibaratnya jalin hubungan dengan para fans yang baik, supaya ketika dia pensiun, itu akan menjadi hari di mana dia dikenang gitu Sen. Kehebatan dia di Manchester United, di Real Madrid akan dikenang kalau ibaratnya dia memutuskan ego pribadinya dia mengejar rekor 1000 gol dan akhirnya harus ngemis-ngemis main di liga entah liga apapun itu ya. Dengan apa ya? Dia akan menutup karirnya dengan sebuah cerita yang tidak akan dikenang oleh banyak orang, Sen. Kayak ibaratnya orang-orang tuh udah habis respect ke Ronaldo itu. Jadi nah, kalau misal kejadian Ronaldo itu main di liga antah barantah, liga 2 apa segala macam, ketika dia pensiun, gue takutnya media itu udah nggak peduli sama Ronaldo karena udahlah terserah gitu kan, gitu aja sih. Iya, menurut gua juga memang seperti itu sih. Tapi kan Ronaldo itu masih berambisi, dia masih pengen ya, masih pengen bermain di Piala Dunia nanti 2026 gitu. Ya kembali lagi seperti yang tadi diomongin, kalau misalkan Ronaldo tidak mau bermain di Al Nassr, mungkin ya jadi bahan pikiran untuk pelatih Portugal nanti ya. Pasti. Ya dia kan mikir, aduh Ronaldo nggak main, pasti nggak bugar dan juga Iya, segala nggak macam berlatih gitu. ya. Dan benar-benar apakah, nah gue jadi kepikiran nih, Ronaldo kan seperti ini ya, apakah dia sudah menemukan passion baru? Passion Jadi di mana dia nih? sudah tidak mau bermain bola gitu. Sepertinya ya, Iya, sama kayaknya dia seperti. mau fokus menjadi YouTuber, kalau nggak jadi aktor kayaknya. Nah, kita lihat jawabannya di podcast terbaru bersama Piers Morgan, Nanti. anjir. Nah, gini, kalau misalkan Ronaldo kan sekarang kabarnya ini masih nggak tahu source-nya dari mana, tapi dikabarkan Ronaldo itu pulang ke Portugal gitu. Kita lihat aja kalau misalkan episode podcastnya Ronaldo nambah banyak, fix dia pensiun kayaknya. Dia udah mulai WhatsApp guys ya. Iya. Jadi kayaknya sepertinya dia pulang ke Portugal itu mau nyari kameramen, Bisa jadi nyari tim buat podcast kayaknya. bisa jadi. Berarti teman-teman pantengin IG story-nya Ronaldo, apakah dia akan hiring dia ini Vlogger. Ya menurut gua lu tahu Robby Tremonti nggak yang mantan suaminya Aureli itu? Oh iya. Jadi kan ada Aureli itu, jadi ketika dia udah nggak ada masalah atau dia udah redup tuh, dia manggil media sendiri terus wawancara dia nangis play victim banget lah. Nanti Ronaldo kan seperti itu, dia bikin podcast sendiri. yang nanya ini tuh temannya sendiri. Apalagi Piers Morgan ya. Nanti Liga Arab kehilangan kredibilitasnya. Nanti mengkritik sarana latihannya Al Nassr. Pasti. Nah, menurut gua kalau misalkan memang Ronaldo nanti fokus podcast itu baik juga sih, keren juga. Kan ada chance untuk diundang di Sport 77 kan. Nah, bisa jadi nanti collab ya. Iya, nanti sama Bang Mamat. harus ngeladenin Inggrisnya Bang Mamat. Betul. Apalagi mending seperti itulah. Betul. Apalagi kan punya riwayat pernah iklanin Shopee kan. Iya. Berarti masih masuk lah itu kan. Masih di kepala, kan pernah ke Aceh juga. Di kepalanya tuh tahu Indonesia lah. Tahu Indonesia, gitu. Pernah nanam mangrove juga, masih bagus lah namanya. Tetapi sekali lagi nanti Ronaldo itu tidak akan diingat, tidak akan dikenang sebagai sosok pemain bola yang hebat, Sen. Karena ya sudah tidak jadi media darling. Sekarang saja media itu menyoroti Ronaldo dari negatif attitude-nya gitu kan, bukan dari prestasi. Bahkan akhir-akhir ini semuanya ya. Semuanya ketika hampir. Ronaldo viral di media sosial itu pasti ya bukan berita yang positif. Gitu. Kayak tantrum, minta penalti, kayak ngambek-ngambek. Penalti biasa doang, selebrasinya berlebihan kayak gitu kan, ibaratnya berbeda banget. Nah, gue kadang-kadang bukan ini ya, bukan gue berat sebelah ke Lionel Messi ya. Messi itu di penghujung karirnya, bahkan ketika Inter Miami kalah, itu dia tetap di respect sama lawan loh.
Lawan itu berebut ingin tukar jersey. Setelah match itu Messi jadi pusat perhatian. Semua pemain lawan itu pengen foto sama Messi. Nah, itu adalah bagaimana Lionel Messi akan menutup perjalanannya sebagai pemain bola, Sen. Dan juga karena memang ya itu juga bedanya. Messi itu punya sikap yang profesional Iya, gitu. profesional. Dan ada salah satu ini ya, ketika Messi kalah gue lupa Conference League atau apa pokoknya, ketika dia sudah di Inter Miami kan mereka kalah di final. Iya. Nah, satunya pemain Inter Miami yang tidak langsung masuk grup kan Messi. Ditanya kenapa? Gitu. Messi kan mengatakan ya jika kita menang mereka juga seperti itu. Karena kita pemain bola, kita kalah juga harus seperti itu gitu. Kita harus menghargai lawan. Kan Messi kan ngomong seperti itu ya. Dari situ juga kita sudah tahu bukan hanya di kemampuan, bukan hanya di prestasi, dari sifat profesionalisme juga sudah beda jauh. Nah, di momen itu ada kan satu foto ketika pemain lawan itu sedang mengangkat trofi, Messi kan seperti ini sendirian. Nah, itu ada yang nge-capture, ada yang upload salah satu media itu bilang, bayangin seseorang Lionel Messi memberikan applause kepada tim kalian. Itu udah gestur yang keren banget sih, Sen. Dan juga salah satu hal yang menarik tuh, walaupun Ronaldo misalkan dramanya masih dilanjutin dan dia dianggap karirnya gagal atau karirnya buruk lah, tapi setidaknya dia tidak gagal menjadi seorang ayah. Ya, iya ya. Karena anaknya kan mengidolakan Messi. Nah, betul. Tetap tidak gagal sebagai seorang ayah. Gitu. Dari didikannya udah benar ya. Benar. Jadi parentingnya Ronaldo itu wajib ditiru. Selain kerja keras latihannya, parentingnya juga harus ditiru. Karena bebasin ya, liberal aja, bebasin aja. Nggak egois. Jangan nurutin papa nggak profesional. Betul. Aja yang lain. Itu. Makanya ini keren banget sih. Makanya ini gue penasaran banget ya. Momen dimana ketika Ronaldo dan juga Messi pensiun ini dunia ini akan bereaksi seperti apa, apalagi kalau mengikuti alur yang sudah ada sesuai kontrak ya, harusnya kan masih ada 1 musim untuk Ronaldo, sehingga ketika dia pensiun ya memang karena kontrak dengan Al Nassr sudah habis kan. Nah, itu pun masih ada gap, masih ada jarak, Sen, karena Messi di Inter Miami kontraknya berpanjang jadi 3 tahun lagi kan. Otomatis kan ada gap 2 tahun nih antara Messi dan juga Ronaldo. Nah, kita lihat nanti ketika Ronaldo pensiun, media akan bereaksi seperti apa, dan ketika Messi pensiun, media akan bereaksi seperti apa. Nah, sedangkan untuk di dunia sepak bola, Messi itu masih akan terus dibicarakan sebagai pesepak bola karena meskipun sudah pensiun, dia memiliki klub, dia memiliki akademi, dia memiliki ada Messi League, Messi Cup ya. Dia kan masih nyambung di dunia sepak bola. Sedangkan Ronaldo fokusnya saja udah jadi YouTuber kan. Enggak ada prestasi lain, ya seenggaknya pernah membintangi Fast and Furious. Gitu. Mungkin itu ya. Nanti ketika dia nonton UFC atau apa itu di bawahnya tidak hanya YouTuber and aktor. YouTuber garis miring temennya Vin Diesel. Mending kan ada tambahan, tidak YouTuber banget. Tidak setara dengan Atta Halilintar banget lah itu, masih lebih tinggi. Itu. Aduh, jangan-jangan nanti ya Ronaldo pensiun diundang main ke Kings League sama Atta, sama Eden Hazard. Itu bukan sebagai pemain bola, ini sebagai konten kreator. Untuk promosikan Kings League. Betul. Jadi benar kan kalau misalkan ngadain acara nge-hire content creator kan yang relate. Iya, yang relate kan. Ada tim yang dari profesional, ada yang dari konten kreator. Sama seperti Atta Halilintar kan perwakilan konten kreator. Nanti Ronaldo tuh masuknya timnya Atta Halilintar anjir. Iya kan, gue juga kan sempat dijadiin gitu ya. Kalau ada acara konten kreator itu sempat dapat email harus datang ke acara ini meramaikan dan bikin konten, harus ngisi di Google form itu ya. Form itu mungkin harus juga nanti minta Google Form ke Pique dan nggak dianggap sebagai pemain bola profesional ya. Ini sayang banget sih. Yang kurang bagusnya juga dari drama-drama ini dan juga sifat yang Ronaldo tunjukkan itu tidak baik atau tidak baik untuk generasi muda. Mau tidak mau kan generasi muda itu yang masih banyak yang idolain Ronaldo. Nanti kalau misalkan banyak yang nyontohin gimana? Nah, makanya gue punya keyakinan Gen Alpha Gen Z itu udah nggak ngefans sama Ronaldo sih, Zen. Karena orang-orang yang ngelihat Ronaldo waktu karirnya udah di Juventus itu susah untuk ngefans sama Ronaldo anjir. Ada sih.
bahkan milenial juga ada yang masih ngefans Ronaldo. Nah, kalau milenial dia menyaksikan Ronaldo di Real Madrid masih oke lah gitu. Tapi setelah Real Madrid tuh kayak susah karena dibandingin sama Mbappe juga mungkin Ken Alba Genji tuh lebih ngidolain Mbappe kayaknya daripada Tapi tidak Ronaldo. untuk iSospid ya. Nah, tidak, kalau itu anomali. Ronaldo. Makanya Hasil itu Ya emang anomali terbukti banget. sih, Gen Alpha tuh kan bahkan anaknya sendiri ngidolain Messi. Nah, itu dia Gen kan, Alpha betul. kan. Ken Alba kan. Makanya ini jadi sesuatu yang sangat disayangkan karena Ronaldo itu menggali kuburannya sendiri, menutup perjalanan sebagai pemain bola itu dengan cara yang kurang etis ya, kurang baik sih. Tapi menurut lu nih Sen, apa yang akan dilakukan oleh manajemen Al Nassr? Pertama, apakah dia akan membujuk Ronaldo untuk kembali? Kedua, apakah manajemen Al Nassr akan menjawab tantangan dari Ronaldo yaitu dengan mengabaikan Ronaldo? Sen? Menurut gue sih menjauh dan mengabaikan ya. Yang pertama kan Al Nassr itu pertama mereka itu tidak mikirin duit. Iya betul. Tidak berpikir, aduh Ronaldo udah bikin gua rugi. Oh nggak sayang duitnya ya? Enggak, dia malah nggak mikirin apa ada klub yang mau ngebayarin transfer fee atau segala macam. Menurut gua enggak. Kalau misalkan memang dengan drama seperti ini membuat manajemen Al Nassr sakit hati, menurut gua manajemen Al Nassr lebih kejam nanti ya tadi ngegantungin Ronaldo. Betul. Gitu. Misalkan dia udah nggak apa-apa masuk skuad lagi tapi di cadangan terus misalnya. Nah iya gitu. Wah nambah ngambek, udah nggak apa-apa nggak cadangan, nggak usah ikut latihan. Iya. Mungkin seperti itu nantinya kan itu, gitu. Itu lebih sakit lagi biasanya. Iya, soalnya Ronaldo itu apa ya, benar-benar mengacaukan ini perjalanan Al Nassr di musim ini. Iya betul. Dia memiliki drama-drama yang seperti ini di waktu yang krusial. Betul, gitu. sedang Ketika, pengejaran ya. Iya pengejar. Ya kita tahu walaupun kalau misalkan nggak ada Ronaldo itu lebih baik ya. Iya, lebih sekarang kan baik. poinnya bisa lebih nyusul. Lebih nyusul lagi. Gitu. Cuma kan sangat disayangkan ketika waktu krusial dia malah kayak gini. Iya. Gitu. Sedangkan bentar lagi kan penentuan juara dan season berakhir. Nah ini ada skema yang lucu sih kayaknya. Bagaimana kalau ternyata Ronaldo tetap ngambek, dia nggak main, tapi Al Nassr musim ini juara. Ya itu benar-benar apa ya? Apakah itu akan kehitung Ronaldo ikut menyumbang? Iya, tapi tetap pastinya Ronaldo akan mendapatkan trofi di Al Nassr. Iya, itu pasti dibahas. Tapi seperti kayak kejadian di final Euro ya. Itu kan karena posisinya dicadangin aja, nggak cedera dicadangin. Coba kalau main, itu pasti kayaknya nggak juara. Nggak benar. Betul. Tapi gue punya, apakah kan tadi kita bahas apakah Ronaldo takut sama Benzema? Iya. Jadi gue kepikiran, kayaknya bukan takut sama Benzema. Kenapa dong? Takut sama Persib ya. Kan di ACL tuh nanti bisa ketemu. Bisa jadi. Kayaknya takut sama Persib. Berarti Ronaldo udah visioner rasanya. Wah kalau gini-gini, waduh ketemu Persib. Waduh ketemu Beckham nanti. Aduh, kocak banget sih. Apalagi kalau menurut gue ya, kondisi Al Nassr, kondisi ruang ganti Al Nassr sekarang itu akan ada suatu perbincangan. Kayak Sadio Mane tuh ngomong tenang ada gue. Asik. Dan kebukti. Kebukti Sadio Mane. Mane kan yang nyetak gol. Betul, penggendong hadal. Kalau gue mah, ini waktunya Sadio Mane dan Al Nassr bersinar sih. Iya, dan menurut gue juga seperti kayak ya drama-drama Ronaldo sekarang. Al Nassr tuh sudah nggak fokus sama Ronaldo. Iya. Jadi dia tuh sudah mikirin plan untuk tahun depan seperti yang sudah kita bahas juga. Ya project mendatangkan lebih banyak pemain Eropa. Betul. Jadi terserah lah Ronaldo mau ngapain karena sudah bukan bagian project dari Al Nassr-nya sendiri, kemudian dari Riyadh Saudi Pro League-nya sendiri. Iya. Menurut gua sekarang tuh Al Nassr dan juga Riyadh Saudi League-nya tuh lagi fokus untuk yang tadi pengen mendatangkan pemain lain dari Eropa. Pemain lain ya, betul. Apalagi kan sekarang tawar-menawarnya sudah muncul seperti Vinicius juga udah ditawarin, Lewandowski udah ditawarin gitu. Menurut gua ya dengan sikap Ronaldo yang seperti ini ya dicuekin. Betul sih. Alasan nggak takut gitu. Nggak takut bener ya. Wah ini keren banget nih. Ini antara babak baru Ronaldo dan Al Nassr karena Ronaldo itu sering bikin ulah seperti ini jadi lama-lama udah bodo amat aja dari manajemen Al Nassr-nya ya. Kayak nggak mau nggak mau pusing lah gitu kan. Mau pusing. Jadi nanti misalkan Ronaldo membuat buku, jadi chapter terakhir babak baru YouTuber. Anjir. Mending lah ada hal baru. Welcome back jadi podcast sepak bola. Dan juga Ronaldo pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen nih. Nanti openingnya Nah, kalau misalkan subscribe.
Nanti kayak gitunya sama speed. Sama speed subscribe. 1, 2, 3, 4 Nah, tadi subscribe. kan gua berpikir gini, kalau Ronaldo nggak main sepak bola lagi, apakah nanti dia kan pasti sakau ya? Aduh, gua nggak siu-siu. Tapi Iya. ternyata terjawab nanti di bagian subscribe. Shoo. Kalau Deddy Corbuzier kan 1, 2, 3, 4 close the door. 1, 2, 3, 4 shoo. Subscribe anjir, Nah, anjir. kalau misalkan Aduh. ini saran juga untuk tim kreatifnya Ronaldo. Iya. Ini juga seperti ini itu, ini rekomendasi gimmick ya. Iya, rekomendasi gini. Subscribe ini. Subscribe. Aduh, ini kocak banget nih. Bener-bener jadi bahan omongannya tongkrongan bapak-bapak Nasr nih, betul. Nanti itu kalau misalkan jadi subscribe ya, Betul. itu akan jadi trending Twitter. Trending pasti. Jadi kalau trending Twitternya Messi itu God, kalau misalkan trending subscribe. subscribe aja. Aduh, kocak banget sih anjir. Ini kalau misalkan jadi seperti dia subscribe, nanti Bang Riko lu bisa itu ngikutin. Nah, bisa jadi diundang Green Boys. Iya, iya betul. Nah, benar berarti gue lebih setuju Ronaldo itu jadi YouTuber. Betul. Selain diundang seperti itu, juga bisa diundang Green Boys, betul. Nah, dia bisa di ini ya. Bisa makan avocado worm. Iya, aduh. Bener-bener janggal jujur ini episode spesial dengan Bang Dodo anjir. So ada yang mau dibahas lagi nggak sih? Kayaknya udah ya. Udah cukup ya. Sekali lagi tetap menyayangkan ya dengan sikap Ronaldo yang seperti ini gitu. Dengan masa di akhir-akhir karirnya banyak drama. Betul, banyak drama banget ya. Sangat-sangat disayangkan lah gitu. Walaupun memang ya sudah ketebak Ronaldo bakal seperti ini. Ini udah bukan janggal, ini wajar. Ini udah gak ketebak. Justru kalau Ronaldo baik-baik aja aneh. Tapi ini akan jadi dimulai dari episode ini kita akan pantangin terus ya. Ibaratnya kita akan update terus gimana drama ini berlanjut. Kita akan update terus postingan. Iya, kita akan kawal. Kawal terus. Kawal Bang Dodo, nanti kita akan ada segmen kawal Bang Dodo ya. Jadi kita akhiri aja. Episode kali ini udah ya. Capek banget ketawain Bang Dodo anjir. So thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman punya opini, kita di sini nggak usah yang serius-serius banget. Kita chill aja di sini, relax. Kalau teman-teman punya opini atau mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, boleh banget drop di kolom komentar. So thank you banget yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Subscribe ya tentunya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.